Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Himawan Elanda, nomor presensi 2018-051-0363. Dan saya akan mempresentasikan tentang normalisasi hubungan Arab dan Turki setelah kematian Jamal Khashoggi. Yang pertama-tama, siapakah itu Jamal Khashoggi? Ia adalah seorang jurnalis Saudi Arabia yang terkemuka, di mana ia meliputi cerita-cerita besar termasuk invasi Soviet ke Afghanistan dan juga kebangkitan pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden. Ia menulis cerita-cerita ini untuk berbagai macam organisasi berita di Arab Saudi. Setelah beberapa dekade, pria berusia 59 tahun itu dekat dengan keluarga kerajaan Arab Saudi dan juga menjabat sebagai salah satu penasihat pemerintah. Khashoggi menjadi penasihat pejabat senior di pemerintahan Arab Saudi dan bekerja untuk outlet berita terkemuka di negara itu. Ia sudah lama terlihat dekat dengan elit penguasa di sana. Tetapi tahun lalu, Khashoggi berselisih dengan pemerintah karena taktik kontroversial Pangeran Muhammad karena ia telah berupaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya, termaksud menangkap eksekutif bisnis yang kuat dan anggota kerajaan yang lainnya. Keluarga kerajaan Saudi melarang Khashoggi menulis setelah dia mengkritik Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan itu pun mendorong Khashoggi untuk meninggalkan Arab Saudi ke Amerika Serikat pada musim panas tahun 2017. Di sana ia menulis kolom bulanan di Washington Post di mana dia mengkritik kebijakan putra mahkota Mohammed bin Salman, putra Raja Salman dan penguasa de facto Arab Saudi. Beberapa bulan sebelum kematiannya, Khashoggi dilaporkan telah memberitahu rekan-rekannya bahwa ia sedang mengkhawatirkan nyawanya. Setelah meninggalkan Arab Saudi, Khashoggi membagi waktunya antara London, Istanbul, dan Virginia. Dia adalah warga Amerika Serikat, tetapi bukan merupakan warga negara yang tetap. Dan kemudian apa yang terjadi dengan Jamal Khashoggi? Kematian Jamal Khashoggi ini yang ia tewas di konsulat Arab Saudi Arabia di Istanbul pada awal Oktober. Wartawan itu memasuki konsulat pada 2 Oktober tahun 2018 untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk menikahi tunangannya yang berasal dari Turki, Hatice Cengiz. Pemerintah Saudi pada 19 Oktober mengakui kematiannya, mengklaim ia meninggal dalam pertengkaran di konsulat. Saudi telah memberikan laporan yang saling bertentangan dengan kasus selama hampir 3 minggu ketika hilangnya Khashoggi. Menurut laporan tentang pembunuhan oleh Agnes Callamard, seorang pelapor khusus PBB yang dirilis pada bulan Juni, ada pria yang membawa sesuatu yang tampak seperti kantong sampah plastik dan setidaknya satu koper keluar dari konsulat setelah kematian Khashoggi. Tak lama setelah orang-orang yang membawa tas ini terlihat keluar, seorang yang terlihat meninggalkan konsulat dengan pakaian Khashoggi dan berjalan-jalan di sekitar Istanbul. Tetapi tipu muslihat itu dengan cepat digagalkan karena pengamat dengan cepat mengidentifikasi bahwa pria itu memakai sepatu yang berbeda dari apa yang dipakai oleh Jamal Khashoggi. Laporan yang mengutip pejabat intelijen Turki menunjukkan bagian tubuh Khashoggi mungkin telah dibawa ke rumah konsul Saudi di dekatnya, di mana mereka mungkin telah dibakar di dalam tungku. Investigasi lain yang dilakukan oleh pihak berwenang Turki adalah bahwa jenazah Khashoggi dilarutkan dalam asam dan dibuang di sumur di area konsulat. Khashoggi pertama kali mengunjungi konsulat Saudi di Istanbul pada 28 September 2018 untuk mendapatkan dokumen Saudi yang menyatakan bahwa ia telah bercerai sehingga ia dapat menikahi tunangannya yang berasal dari Turki, Hatice Cengiz. Tetapi ia diberitahu bahwa ia harus kembali untuk mengambil dokumen tersebut dan mengatur untuk kembali pada 2 Oktober. Tunangannya, Miss Cengiz, menemaninya ke pintu masuk konsulat pada 2 Oktober. Ia terakhir terlihat pada rekaman CCTV memasuki gedung pada pukul 13.14 waktu setempat.
Meskipun teman-temannya telah meyakinkan bahwa ia tidak akan menghadapi masalah apapun di dalam konsulat, ia memberi istrinya 2 ponsel dan menyuruhnya menelpon Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan jika ia tidak kembali. Dia akhirnya menunggu lebih dari 10 jam di luar konsulat dan kembali keesokan hari ketika Khashoggi masih belum muncul kembali. Dan kemudian respons Turki pada pertengahan November 2018, pemerintah Turki mengatakan telah membagikan rekaman audio pembunuhan tersebut dengan Arab Saudi, AS, Inggris, Jerman, dan Prancis. Meskipun tidak dipublikasikan secara resmi, rincian rekaman tersebut disertakan dalam laporan. Di dalam satu rekaman, laporannya mengatakan 2 pejabat Saudi tampaknya terdengar mendiskusikan cara memotong dan mengangkut tubuh Khashoggi hanya beberapa menit sebelum jurnalis tersebut memasuki konsulat. Pejabat Turki mengatakan bahwa tim yang terdiri dari 15 agen Saudi dibantu oleh 3 petugas intelijen tiba di Istanbul pada hari Senin pada hari sebelum pembunuhan, dan bahwa kelompok tersebut mengeluarkan kamera keamanan dan rekaman pengawasan dari konsulat sebelum kedatangan Khashoggi. Kepala Jaksa Istanbul, Irfan Fidan, mengatakan pada 31 Oktober 2018 bahwa jurnalis itu mati tercekik setelah memasuki konsulat dan tubuhnya dipotong-potong serta dihancurkan. Tertulis di Washington Post pada 2 November, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan telah ditetapkan bahwa Khashoggi dibunuh dengan darah dingin oleh regu eksekusi dan bahwa pembunuhannya itu telah direncanakan sebelumnya. Namun masih ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting yang jawabannya akan membantu pemahaman tentang tindakan ini, tambahnya. Di mana jenazah Khashoggi? Siapa kolaborator lokal yang diklaim oleh pejabat Saudi telah menyerahkan jenazah Khashoggi? Dan siapa yang memberi perintah untuk membunuh Jamal Khashoggi? Sayangnya, otoritas Saudi menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Erdogan mengatakan dia tahu perintah untuk membunuh Khashoggi ini datang dari tingkat tertinggi pemerintahan Arab Saudi. Tetapi ia tidak percaya sedikitpun bahwa Raja Salman memerintahkan pembunuhan tersebut. Pada Maret 2020, Kepala Jaksa Istanbul secara resmi mendakwa Sa'ad Al-Qahtani, Ahmad Asiri, dan 18 warga Saudi lainnya dengan pembunuhan. 2 mantan pembantu Pangeran Muhammad dituduh menghasut pembunuhan berencana dengan maksud untuk menyebabkan siksaan melalui naluri jahat. Yang lainnya dituduh melakukan pembunuhan berencana yang dimaksud untuk menyebabkan siksaan melalui niat jahat. Dan kemudian Arab Saudi menolak untuk permintaan ekstraksi Turki sehingga 20 pria itu diadili. Arab Saudi menolak permintaan ekstradisi Turki, di mana pemerintahan ini meminta 20 pria itu diadili di Istanbul pada Juli 2020. Pengacara Turki yang ditunjukkan pengadilan yang mewakili para terdakwa mengatakan klien mereka membantah tuduhan tersebut. Pada November, pengadilan menerima dakwaan kedua yang menambahkan 6 orang Saudi lainnya ke dalam kasus tersebut. Seorang wakil konsul dan seorang atasan yang dituduh melakukan pembunuhan berencana dengan niat yang mengerikan. Keempat orang lainnya dituduh menghancurkan, menyembunyikan, atau merusak bukti. Dan kemudian respons Arab Saudi. Selama lebih dari 2 minggu, Arab Saudi secara konsisten membantah mengetahui tentang nasib Khashoggi. Pangeran Muhammad bin Salman mengatakan bahwa wartawan itu telah meninggalkan konsulat setelah beberapa menit atau 1 jam. Kami tidak menyembunyikan apapun, tambahnya. Tetapi pada 20 Oktober, pemerintah Saudi mengatakan bahwa penyelidikan awal oleh jaksa telah menyimpulkan bahwa jurnalis itu tewas dalam suatu perkelahian setelah menolak upaya untuk mengembalikannya ke Arab Saudi. Belakangan ini, seorang pejabat Saudi mengaitkan kematian itu
dengan pencekikan. Pada 15 November, Wakil Jaksa Penuntut Umum Arab Saudi Salan al-Salan mengatakan pembunuhan itu diperintahkan oleh kepala tim negosiasi yang dikirim ke Istanbul oleh wakil kepala intelijen Saudi untuk membawa Khashoggi kembali ke kerajaan melalui suatu persuasi, atau jika gagal dengan paksaan. Penyelidik menyimpulkan bahwa Khashoggi ini ditahan secara paksa setelah perjuangan dan disuntik dengan sejumlah besar obat yang mengakibatkan overdosis yang menyebabkan kematiannya. Tubuhnya kemudian dipotong-potong dan diserahkan ke kolaborator lokal yang di luar konsulat untuk dibuang. Jaksa Penuntut Umum Saudi mengatakan pada akhir September 2018 bahwa total dari 31 orang diselidiki atas pembunuhan itu dan 21 dari mereka ditangkap. 5 pejabat senior pemerintah juga dipecat, termasuk Wakil Kepala Intelijen Ahmad Asiri dan Saud Al-Qahtani, seorang pembantu senior Pangeran Muhammad. Pada Januari 2019, 11 orang yang belum disebutkan namanya diadili di Pengadilan Kriminal Riyadh sehubungan dengan pembunuhan Khashoggi, dan jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati untuk 5 dari mereka. Human Rights Watch mengatakan persidangan yang berlangsung di balik pintu tertutup itu tidak memenuhi standar internasional dan pihak berwenang dikatakan menghalangi akuntabilitas dari pengadilan tersebut. Pada Desember 2019, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada 5 orang karena melakukan dan berpartisipasi langsung dalam pembunuhan korban, dan 3 orang lainnya dijatuhi hukuman penjara total 24 tahun karena menutupi kejahatan ini dan melanggar hukum, sedangkan 3 lainnya dinyatakan tidak bersalah. Jaksa penuntut umum mengatakan Asiri diadili tetapi dibebaskan karena tidak ada cukup bukti, sementara Qahtani diselidiki atas pembunuhan itu tetap tidak dituntut. Pada konferensi pers setelah putusan itu, Salan al-Salan mengatakan penyelidikan jaksa penuntut umum telah menunjukkan bahwa pembunuhan itu tidak direncanakan. Kemudian resolusi konflik dan normalisasi hubungan. Pengadilan di Arab Saudi telah meringankan hukuman mati yang dijatuhkan kepada 5 orang yang dihukum atas pembunuhan Jamal Khashoggi pada 2018. Jaksa penuntut mengatakan mereka dijatuhi hukuman penjara 20 tahun setelah keluarga korban memutuskan untuk mengampuni mereka. Arab Saudi yang menolak permintaan ekstradisi Turki menghukum 8 orang atas pembunuhan tahun lalu. 5 orang dijatuhi hukuman mati karena berpartisipasi langsung dalam pembunuhan itu, sementara 3 lainnya dijatuhi hukuman penjara karena menutupi kejahatan tersebut. Pembunuhan Khashoggi dikecam secara internasional dan beberapa menyebabkan krisis diplomatik antara Arab Saudi dan beberapa sekutu terdekatnya, termasuk Amerika Serikat. Namun untuk sekarang ini Turki ingin memperbaiki hubungan dengan Arab Saudi. Situs juru bicara dan penasihat Erdogan, Ibrahim Kalin. Perdagangan antara dua negara telah turun 98%, yang menyusul boikot tidak resmi barang-barang Turki oleh bisnis di Kerajaan Arab sebagai tanggapan atas apa yang mereka sebut permusuhan dari Ankara. Mengekspresikan harapan boikot dapat dicabut, Kalin mengatakan bahwa kami akan mencari cara untuk memperbaiki hubungan dengan agenda yang lebih positif dengan Arab Saudi juga. Kalin juga mengatakan Presiden Turki menyambut baik persidangan di Arab Saudi yang mengenai Jamal Khashoggi yang telah memenjarakan 8 orang antara 7 dan 20 atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Ya, sekian.